Berhakkah kita menghakimi Giselle Anastasia? Akhir-akhir ini sempat heboh yang mana seorang artis, Giselle Anastasia, terjerat skandal yang mana melibatkan dirinya dalam sebuah video dewasa. Nah, ini tentunya membuat banyak orang bertanya-tanya, kok bisa sih seorang public figure yang bahkan pada waktu dia membuat sebuah video itu, dia melakukan hubungan dengan laki-laki lain, bahkan sampai membuat sebuah video dewasa. Mengenai hal ini banyak sekali respon dari netizen, guys. Ada yang memberi kekuatan buat dia, ada yang memberikan dukungan moral kepada dia, tapi banyak sekali yang menghujatnya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, berhakkah kita sebagai sesama manusia, sebagai saudara seiman, menghujat atau menghakimi Giselle? Kalau ditanya seperti ini, tentunya saya akan menjawab, kita sama sekali tidak berhak untuk menghakimi Giselle. Tentunya penghakiman itu adalah pertama milik pemerintah yang sekarang menangani kasus Giselle, dan yang kedua adalah milik Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak menghakimi mereka, juga pemerintah. Apakah dengan kita tidak menghakimi Giselle, tindakan yang dilakukan Giselle menjadi benar? Tentunya tidak. Bahkan di dalam kekristenan sendiri, hal ini adalah suatu tindakan yang berdosa. Sebenarnya banyak ayat yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Giselle adalah tindakan berdosa. Sebab bahkan dikatakan di sini, jangan berzina. Statement jangan berzina di sini artinya adalah seorang perempuan yang sudah memiliki laki-laki tentunya tidak boleh memiliki hubungan yang intim dengan laki-laki lain ataupun dengan pribadi yang lain. Sebab ini bernama zina. Dan berzina tentunya sangat-sangat berdosa di dalam Alkitab, bahkan di dalam kekristenan. Jadi kalau ditanya apakah tindakan Giselle ini benar? Jelas tidak benar. Jelas tidak sama sekali boleh dicontoh. Karena ini adalah tindakan berdosa yang namanya berzina. Tapi ketika Giselle jatuh dalam dosa ini, lalu apakah kita sebagai manusia berhak untuk menghakiminya? Tentunya tidak. Lalu dasar Alkitabnya bagaimana? Ada. Mari kita akan bahas ini. Dalam Yohanes 8 ayat 3-4, pada waktu itu ahli-ahli Taurat, ini orang-orang yang merasa dirinya orang yang paling benar sedunia, dan orang-orang Farisi juga merasa dirinya tidak punya dosa, merasa dirinya paling baik, yang suka hujat-hujat orang berdosa, suka menyindir orang-orang berdosa karena mereka beranggapan bahwa diri mereka tidak berdosa. Nih, dua orang ini. Jadi kalau kamu semuanya tukang menghakimi orang, nah, tergolong dalam Farisi dan ahli Taurat. Membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi ada perempuan yang berbuat zina, tentunya bukan dengan pasangan yang sah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Kasusnya di mana perempuan ini berbuat zina, ya mirip-mirip lah dengan kasusnya Giselle. Lalu ahli Taurat dan Farisi ini membawa perempuan ini ke tengah-tengah Yesus dan dikatakan, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Bahkan dalam ayat yang kelima dikatakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Orang yang kedapatan zina pada hukum Musa maka akan dilempari dengan batu. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lalu apa yang disampaikan oleh Yesus? Di ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa," perhatikan, "barang siapa kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Karena orang-orang ini terus-menerus bilang kepada Yesus bahwa perempuan ini berdosa, berbuat zina, maka kita berhak untuk menghakiminya. Lalu Yesus berkata begini, "Bagi kamu semuanya nggak punya dosa, bagi kamu semuanya nggak pernah melakukan tindakan-tindakan kriminal, dosa, dan lain-lain, silahkan lempari yang pertama." Sebenarnya dalam kasusnya Giselle ini juga sama, begitu. Giselle terungkap.
bagaimana dia melakukan perzinahan. Dia selingkuh dari Gading Martin dan dia memiliki laki-laki lain bahkan sampai berhubungan. Dia ketangkap basah begitu. Tapi kalau ada orang yang mau menghakimi, saya hanya mau bilang begini. Kalau kamu tidak memiliki dosa, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah berzina dalam hati pikiranmu dan murni sama sekali tidak ada dosa, silahkan lempari Giselle yang pertama kali. Begitu. Apakah ada yang berani? Tentunya enggak. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Roy Martin, di mana beliau mengatakan semua orang memiliki sisi gelapnya. Hanya saja ada yang terungkap dan ada yang tidak terungkap. Semua manusia tentunya berbuat dosa. Gitu. Kita sama-sama manusia berdosa yang terus bergumul di dalam dosa. Dan kalau ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa, silakan hakimi yang pertama kali untuk Giselle. Tapi ketika Yesus mengatakan ini, apakah ada dari mereka yang melempari batu? Tentunya tidak. Di ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Mereka yang mau menghakimi perempuan ini pergi satu persatu dari yang paling tua. Kenapa dari yang paling tua? Karena mereka sadar yang paling tua itu pasti banyak dosanya. Makanya mereka pergi. Bahkan semuanya pergi karena mereka sadar bahwa dirinya juga sama seperti perempuan ini yang layak dihukum. Kita semuanya sebenarnya juga berdosa. Jadi tidak seharusnya untuk kita menghakimi Giselle bahkan dengan skandal yang ada. Biarlah kepolisian, biarlah Tuhan yang menghakimi dia. Saya sangat respect dan hormat sekali kepada Gading Martin. Gading Martin yang seharusnya orang pertama yang murka dan marah dengan kejadian ini. Tetapi dia justru menahan diri dan mengasihi Giselle bahkan tanpa syarat. Kasih yang sungguh luar biasa. Dia sudah diselingkuhin, dia sudah ditinggalkan, tapi dia tetap mau mengasihi mantan istrinya ini. Saya rasa kita harus respect dengan orang seperti itu. Dan bahkan sekarang yang repot menghakimi adalah netizen. Mari kita sebagai netizen belajar ya untuk bisa tidak menghakimi orang demikian. Lalu apakah setelah kejadian ini diperbolehkan untuk Giselle mengulangi lagi kesalahan dan apakah dia tidak perlu bertobat? Ya jelas tidak. Dalam kasus ini ketika perempuan yang berbuat zina ini diampuni Yesus, orang-orang tidak menghakimi dia. Ada satu statementnya Yesus yang begitu luar biasa. Dalam Yohanes 8:10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Satu tuntutan yang diberikan Yesus pada perempuan ini, "Sudah, aku udah ngampuni kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi." Kesalahanmu yang di belakang, ya sudah. Itu kesalahan ketika kamu belum bertobat. Tetapi sekarang ketika kamu sudah bertobat, jangan perbuat lagi. Dan ini pun relevan dengan apa yang dialami oleh Giselle. Saya rasa apa yang dilakukannya itu tahun 2017, biarlah itu menjadi Giselle yang dulu. Biarlah Giselle yang dulu yang pernah jatuh dalam dosa, terlibat dengan kehidupan yang kelam seperti itu, Tuhan sudah mengampuni engkau. Saya rasa satu hal yang harus dikatakan kepadanya, jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Komitmenlah di hadapan Tuhan bahwa kamu tidak akan lagi melakukan tindakan yang seperti itu lagi. Dan saat ini apa yang menjadi hukuman yang mungkin akan diberikan oleh polisi dan hukum di negara ini, jalani dengan sukacita. Sebab itu adalah akibat dari dosa masa lalu yang sudah harus ditanggung saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan mengampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan saya rasa ini penting sekali untuk kita memahami ini. Pertama, jangan kita menghakimi. Kedua, jangan berbuat dosa lagi. Ketiga, jangan mencontoh perbuatan yang tidak baik, tapi lakukanlah yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Luis Prasetyo sini, God be with you all.